warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dita Purwandiri dan rekan saya. Nama saya Marcelia Oktaviani. Kami di sini akan menjelaskan beberapa tentang K3. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu K3. Berdasarkan keilmuan K3, yaitu semua ilmu dan penerapannya mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Kenapa K3 perlu diterapkan di dalam dunia kerja? Karena K3 memiliki tujuan yaitu melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Maka dari itu, video ini dibuat untuk bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Selamat menyaksikan video ini. Stay tune ya. Di sini kami akan menjelaskan beberapa materi tentang K3. Yang pertama yaitu penggunaan APD. Apa itu APD? APD itu alat pelindungan diri. Bagaimana kita cara perlindungan kita dalam penggunaan APD? Yang pertama itu dapat memberikan perlindungan terhadap bahaya yang itu saja. Yang kedua, memenuhi standar. Yang ketiga, ukuran yang sesuai. Keempat, tidak menimbulkan bahaya tambahan. Kelima, tidak membatasi si pemakai. APD juga memiliki keterbatasan. Yang pertama, terbatas daerah yang dilindungi, terbatas kemampuannya, terbatas jenis bahayanya, dan terbatas waktu pemakaiannya. Adapun jenis-jenis APD yang beda. APD terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, itu alat pelindung diri bagian kepala yang terdiri menjadi dua, yaitu tutup kepala dan safety helmet. Pertama, kelas A yang digunakan untuk pemakaian umum, tahan terhadap sengatan listrik kurang dari 2200 volt. Yang kedua, kelas B, berfungsi untuk melindungi dari benturan benda keras, tahan sengatan listrik lebih dari 20.000 volt. Dan yang ketiga, kelas C, melindungi dari benda jatuh, tidak melindungi diri dari sengatan listrik. Yang terakhir, kelas D, untuk petugas pemadam kebakaran. Selanjutnya, alat pelindung mata yang terbagi menjadi dua alat. Yang pertama, face shield dan kacamata. Alat ini berfungsi untuk melindungi mata dari lemparan benda kecil, melindungi mata dari benda-benda panas, dan melindungi mata dari pengaruh cahaya. Pemilihan alat pelindung mata terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu visitor untuk tamu yang tidak terpapar langsung pada bahaya. Yang kedua, safety glass untuk melindungi mata dari benda terbang. Dan yang ketiga, chemical goggles untuk melindungi mata dari bahan kimia. Selanjutnya, alat pelindung bagian telinga yang berfungsi sebagai untuk meredam suara yang tidak dikehendaki atau suara yang bising. Memiliki dua jenis alatnya, yaitu yang earplug dengan NRR cukup tinggi 25-30 desibel. Yang kedua, earmuff NRR lebih tinggi yaitu 35-48 desibel. Perlindungan telinga harus dilakukan bila paparan lebih dari 85 desibel. Adapun alat pelindung bagian anggota badan, yaitu pelindung bagian tangan dan pelindung bagian kaki. Pelindung bagian tangan sendiri menggunakan sarung tangan, dan pelindung kaki sendiri terbagi menjadi tiga jenis sepatu, yaitu melindungi dari kaki yang berjatuhan. Yang kedua, besi untuk pekerjaan di area terbuka, dan yang ketiga, pensil tahan terhadap bahan kimia. Saya akan menjelaskan juga tentang tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Sebelum membahas tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman, kita bahas dulu tentang keselamatan dasar. Apa itu keselamatan dasar? Keselamatan dasar dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang terbebas dari kecelakaan ataupun bahaya yang dapat merugikan. Tindakan tidak aman adalah sesuatu yang dilakukan seseorang yang dapat menyebabkan kecelakaan atau cedera. Adapun contoh dari tindakan tidak aman, yang pertama, secara sengaja melepas alat pengaman seperti pelindung mekanis. Yang kedua, menggunakan alat yang rusak. Yang ketiga, menggunakan peralatan tanpa otoritas. Yang keempat, tidak memakai APD yang benar. Dan selanjutnya, kondisi tidak aman. Kondisi tidak aman adalah kondisi yang diamati, dibiarkan tak terkendali atau tidak diperbaiki, memiliki kemungkinan untuk kembali mengalami kerugian atau situasi yang dapat menyebabkan kecelakaan atau cedera. Adapun contoh dari kondisi tidak aman, yang pertama, gagal
ketiga, yaitu metode observasi langsung yang berarti supervisor mengamati lingkungan kerja yang digunakan pada jenis pekerjaan yang berulang-ulang. Yang kedua, metode grup diskusi, yaitu mendiskusikan masalah kerja yang berbahaya lalu cari jalan keluarnya. Dan yang ketiga, metode berdasarkan pengamatan. Supervisor mempersiapkan kebiasaan awal berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam pekerjaan. Setelah mengikuti langkah-langkah selanjutnya yaitu pertama, memilih pekerjaan, yang kedua, memulaikan pekerjaan menjadi langkah-langkah yang logis, yang ketiga, menginvestigasi bahaya yang terjadi langkah-langkah, yang keempat, mencari solusi dari bahaya yang teridentifikasi, yang kelima, mencatat DSA, dan yang keenam, membuat laporan dan tugas serta memperbaiki formulir kerja pada saat kerja selesai. Masih tetap bersama kami ya. Selanjutnya kami akan membahas tentang SMK 3. Apa itu SMK 3? SMK 3 merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang dibutuhkan bagi yang pertama, pengembangan, penerapan, pencapaian, kajian, dan pemeliharaan kebijakan ketiga. Yang kedua, dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja. Yang ketiga, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif dan kegiatan kerja. Yang ketiga, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Yang kedua, Undang-Undang Nomor Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang ketiga, Permenkar Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yang keempat, Keputusan Maneker Nomor 9 Tahun 1970 tentang pelaksanaan audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Dan ada juga tujuan penerapan SMK 3. Yang pertama, meningkatkan komitmen pemimpin perusahaan dalam melindungi tenaga kerja. Yang kedua, meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional. Yang ketiga, proteksi terhadap industri dalam negeri dan lain sebagainya. Itulah beberapa penjelasan tentang ketiga yang akan berguna di dalam dunia kerja. Tentunya kami juga berterima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video yang tidak seberapa ini. Kami berharap dapat berguna untuk penonton dan pendengar sekalian. Semoga video ini dapat memberikan pengetahuan kepada penonton dan pendengar video ini dan dapat diterapkan dalam dunia kerja. Maaf jika ada salah dan kekurangan pada video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. TPK, go go go!